Tren Bitcoin 26 sampai 30 Agustus 2024. Maaf ya lama. Minggu ini chart kita sedikit sempurna dan analisanya juga mendekati akurat. Bank Sentral China atau PBOC yang memelihara suku bunga dasar di 3,35% sudah merupakan easing. Dan itu adalah bensin Bitcoin yang hakiki karena usaha Tiongkok melemahkan mata uangnya terlihat dari sini. Dan pencegahan likuiditi masuk ke dalam perumahan atau properti dilakukan dengan pemberian izin BUMN membeli properti. Tiongkok sama dengan kita dulu, kalau dibeli negara nggak boleh mahal-mahal, nggak boleh harganya tinggi-tinggi, nggak kayak kita sekarang ganti untung. Tiongkok masih ganti rugi. Jadi yuan akan inflasi dan Bitcoin akan naik. Itu firm, itu tegas karena Bitcoin adalah inflation hedge. FOMC meeting minutes Dovish. Ya dong, kan udah saya bocorin di langganan. Coba perhatikan ini. Ini kan sederhana, jumlah pengangguran direvisi, maka klaim data atau pengangguran mingguan itu harus melonjak. DXY ambles di 100 dan existing home sales tak punya kekuatan naik, sehingga Bitcoin lanjut ke 62, bahkan ke 65 hampir saja. Kalaupun klaim data turun, DXY tetap nggak bisa naik. Alasannya duitnya tuh nggak ada. Yang hodler dolar tuh rontok. Makanan Bitcoin adalah dolar. Ditambah RRP rontok, harusnya apa yang buat BTC nggak naik. Tadi pagi saya tulis panah ungu cuma jadi weak. Make sense kan? Gimana coba sulitnya? Pasti kalian mau ngelong. Susah loh jadi influencer. Klaim data naik dan benar prediksi saya dirubah. Sedangkan Jackson Hole adalah exit liquidity event. Seringkali setelah event Jackson Hole, koreksi terjadi. Tapi pam dulu. Judul saya minggu ini, maaf ya lama, adalah perkiraan bahwa sabarnya kita pasti ada ujungnya. Yuk kita bedah data minggu depan. Senin 26 Agustus 2024. Durable Good Order. Durable good order adalah belanja masyarakat barang tahan lama, misalnya TV, furniture, kulkas, dan termasuk di dalamnya ada belanja mobil. Ingat mobil, karena mobil itu perusahaan padat karya. Selain itu termasuk pula belanja yang nggak masuk akal, belanja Kementerian Pertahanan. Kan ini lagi eskalasi perangnya ke Kurs, ke Lebanon, dan Yemen. Artinya belanja Kementerian Pertahanan AS itu naik, maka durable juga akan cenderung naik. Benar kan naik malam ini? Video ini dibuat tanggal 27 Agustus pagi jam 4. Rumusnya sederhana, jika durable good order naik, maka DXY naik. Jika durable turun, maka Bitcoin naik. Kenapa? Karena DXY-nya turun. Sebenarnya ini kan sudah minus. Bahkan minusnya saja sudah dirubah loh, sebelumnya 6,6% jadi 6,7%. Malamnya saya lihat 6,9% minus. Jika setelah ini durable naik, itu tak akan menaikkan DXY kecuali sesaat. Lihat kan, DXY yang enggak sampai 101. Karena emang kan pabriknya belum rame. Gimana DXY mau naik? Karena apa naiknya? Seandainya naik, itu pun nggak bisa lama karena memang kenyataannya pabriknya tuh sepi, kalah sama Tiongkok. Jadi seandainya DXY naik itu adalah karena belanja Kementerian Pertahanan. Mau perang lebih besar kan? Coba aja perhatiin. Apapun hasil durable ini, DXY tak akan naik kecuali sebentar. Good news is a good news. Selasa 27 Agustus 2024. US M2 Supply. M2 Supply adalah jumlah uang baru yang beredar. Pengaruh M2 Supply itu setahun ke depan. Jadi jika mau melihat pengaruh bulan ini, mundurnya ke Juli 2023.
1 tahun ke belakang, yaitu yang dirilis di Agustus 2023. Pengaruhnya ke Bitcoin adalah 3-4 bulan setelah Agustus 2023. Oke. Anyway, kita lihat M2 supply bulan Juli yang diterbitkan Agustus ini. Coba tuh lihat. M2 supply adalah jumlah uang baru yang beredar selain yang sudah beredar. Makanan Bitcoin adalah uang yang dicetak dari uang yang sudah ada, bukan dari market cap yang naik. Jika di dunia ini hanya ada saya dan kamu yang masing-masing punya 100 juta, maka di bank seharusnya ada 200 juta. Alih-alih 200 juta, di bank adanya 350 juta. Yang 150 juta itu adalah uang M2 supply, bank cetak sendiri, dan itu adalah makanan Bitcoin. Kalau mau tahu kapan keluar dari kripto, perhatikan M2 supply. Jika sudah flip negatif, itu akan negatif terus. Artinya, pemerintah berhenti mencetak uang dan mulai mengetatkan kebijakan moneter. Saya menulis jual setelah Fed rate cut itu artinya akan ada koreksi signifikan. Tapi itu bukan kepalung marijuana. Koreksi itu bersifat sementara. Koreksi itu dapat ditebak di M2 supply ini. Mari kita lihat periode Desember 2023. Desember 2023 itu adalah efek dari Agustus 2023. Dia datar. Makanya saya tebak nanti September setelah rate cut itu akan ada koreksi dan uji trend lainnya. Sadwis kan? Saya duga September setelah Fed rate cut akan ada koreksi jika M2 supply Agustus ini melambat. Gimana tuh rumusnya? Gimana cara jelasinnya? Anggaplah cocok logi. Saya juga bingung cara menjelaskannya. Rabu 28 Agustus 2024 nggak ada data. Kalau nggak ada data begini, yang menggerakkan market itu retail. Nah, Kamis 29 Agustus 2024 ada GDP. Forecastnya 2,8%. Sebelumnya 2,8%. Bagus dong. Rumusnya itu sederhana. Jika GDP naik, maka inflasi naik. Kenapa? Karena GDP naik akibat stimulus, bukan akibat market cap naik. Emang market cap AS naik, utang naik, all time high, durable anjlok, factory order minus, klaim data memuncak, GDP naik, dari mana duitnya? Jika GDP bulan Juli naik, seharusnya GDP Agustus turun dulu agar inflasi sesuai narasi atau cooling. Ini mendukung argumen saya setelah Fed rate cut, koreksi sebentar menguji garis trendline. Garis ini yang diuji ya. Klaim data akan naik, menguatkan narasi potong suku bunga. Tebakan saya angka 232 akan berubah menjadi 233 ribu minggu depan. Kita telah berkali-kali benar menebak data ini, bukti bahwa Fed bukanlah data dependent, tapi deep state and president call dependent. Ya, tergantung presidennya bilang apa. Klaim data adalah jumlah pengangguran yang meminta tunjangan ke pemerintah. Data ini terbit setiap hari Kamis. Jika klaim data naik, maka DXY turun. Jika klaim data turun, DXY naik. Dan Bitcoin koreksi. Continuing claim saya tebak akan dikurangi 5.000 orang. Kita buktikan ya. Jumat 30 Agustus 2024. Personal Consumption Expenditure atau PCE. Ini kan udah ya bocorannya di artikel minggu lalu. PCE naik akan men-trigger inflasi naik. PCE yang naik tapi tak membuat Fed mengetatkan kembali kebijakan moneter serta tak membuat hawkish akan membuat Bitcoin naik di awal September 2024. Lalu dilanjutkan dengan personal income. Jika personal income naik, maka DXY naik. Saya pikir ini harus naik. Alasannya GDP bulan lalu naik. Dan kenaikan ini harus diinisiasi karena ini mendukung petahana bertahan. Personal income adalah gaji masyarakat. Mendekati pemilu, biasanya banyak money politik. Personal spending juga akan naik. Ini ya belanja masyarakat. Kita kalau gaji naik pasti pengen ganti motor,
ganti HP, ina-inulah, memperbesar lah, memperpanjang STNK, atau ganti mobil 2 pintu, merek Suzuki New Carry. Aduh, banyaklah picitnya kalau udah gaji naik. Tetapi yang harus diamati adalah personal spending ini, apakah porsi besarnya ke sewa tempat tinggal atau shelter. Jika iya, artinya Bitcoin naik. Karena dari sanalah personal income naik. Semu, naik gaji, tapi disedot harga rumah. Jadi bukan harga rumahnya yang naik, tapi uangnya yang turun. Di tahun 2012, harga rumah 150.000, UMR-nya 7,25. Di tahun 2022, harga rumah 550.000 dolar, UMR-nya 7,25. Bukan di Badung ya, di New York. That is why you need Bitcoin. Oke, lanjut. Malam Jumat itu ada China Manufacturing PMI. Jika PMI Tiongkok naik, maka yuan menguat dan PMI AS logikanya jatuh. Bumi itu satu, populasinya sudah pucuk. Nggak ada tandanya populasi mau naik itu nggak ada. Apa buktinya? Ibu saya punya anak 9. Buru-buru saya punya anak 4. 2 aja udah harus mikirin Powell, kripto, Jerry jadi menteri keuangan, nungguin sponsor toko kripto, nungguin gaji 9.800 dari artikel, sampai bikin langganan. Malah ngeluh saya. PMI Tiongkok yang naik akan membuat yuan menguat dan memaksa PBOC untuk melemahkan mata uangnya agar ekspor Tiongkok terus memakan pasar Amerika. Sehingga artinya PMI Tiongkok yang naik akan melemahkan dolar dan menekan DXY tetap di 100. Bitcoin kemana? Ingat, ini adalah tren semingguan. Tren harian saya bahas setiap hari di X. Garisnya tak akan saya rubah, tapi penjelasannya bisa berbeda. Karena saya nggak ngerti gimana cara nampak panjang pendeknya sumbu atau bodinya candle. Saya nggak dagang Bitcoin, woy. Saya nggak trading Bitcoin. Saya tradingnya itu altcoin. Bitcoin saya buat invest. TP setiap 100% dan beli tiap minus 50%. Dagang Bitcoin berapa sih untungnya? Kayak dagang emas saja. Gak bisa kita foya-foya dari emas. Untungnya itu dikit banget. Bitcoin minggu depan akan cenderung Wallace, namun naik perlahan atas alasan RRP yang akan kembali naik karena periode akhir bulan. Sehingga DXY naik. Tetapi kenaikan RRP tidak akan besar, sehingga kenaikan DXY juga hanya sesaat. Yang nggak bisa balik ke 106 tuh nggak bisa. Tetap aja di 100, 101 begitu. Mentok 102. Coba lihat panah hitam. Ini kita sudah lalui ya, yang hari Jumat kemarin. Ini adalah Jackson Hole diikutin New Home Sales. Kenapa saya percaya naik? Karena ini sudah seperti FOMC. Powell akan dovish untuk mensinyalkan pemotongan suku bunga. Itu sudah di meja. Tetapi ingat, pada masa yang lalu Jackson Hole adalah sell news event. Maka itu saya bisa salah. Itulah sebabnya saya taruh pump and dump. Dan sampai hari ini emang masih cocok garisnya. Panah biru. Kita telah berhasil berpikir seperti market maker. Cara kerjanya sederhana. Sebelum naik keras ada koreksi. Dan setelah naik keras ada koreksi. Di sanalah Jane Street bermain, market maker bermain. Fitnahnya, nggak jadi deh. Nanti aku dimarahin. Panah kuning. Ini adalah hari Sabtu seperti biasa Wallace. Panah hijau. Ini adalah hari Minggu. Retail jury start. Sampai hari ini benar ya, hari Minggu kemarin itu retail jury start. Panah oranye, ini adalah durable good order yang naik, lagi perang, lagi intens kan di Israel dan Ukraina, itulah belanja Kementerian Pertahanan. Dan tadi malam menggelegar 9,9%. Tapi lihat ya, core-nya itu minus, jadi sebenarnya durable itu turun, naiknya 9,9% itu adalah dari revisi bulan-bulan sebelumnya. Jadi seharusnya Bitcoin itu enggak koreksi dalam. Jadi yang saya harapkan itu sampai ke 6 bulan itu bisa aja salah. Itu hanya tergantung di RRP aja. Durable-nya itu enggak benar 9,9% karena core-nya itu minus 2%. Core adalah durable yang dikurangi transportasi.
Jadi barangnya aja. Kalau minyak naik baru core-nya naik. Nah ini minyaknya kan turun, jadi core-nya turun. Jadi sebenarnya durable-nya juga turun. Panah ungu, ini adalah M2 supply dan dapat bereaksi selama tidak koreksi. Saya tebak hari ini sideways, datar-datar aja. Jadi itu tidak memompa Bitcoin untuk naik, tapi memompa DXY untuk tetap di atas 100. Kemudian panah merah, ini adalah Rabu seperti Sabtu, nggak ada data dan dikendalikan oleh ETF dan retail. Kemudian panah biru muda, ini adalah klaim data yang melonjak dan GDP yang naik. Jika GDP naik, maka inflasi naik. Panah hijau muda, ini adalah Maha Bandar. Ya, itulah kegocekan market maker tuh. Panah biru ini adalah PCE yang naiknya artinya pemerintah telah merangsang ekonomi dari M2 supply. Kemudian panah biru itu juga mewakilkan besoknya hari Sabtu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, repost, dan berlangganan. Sekarang lagi nggak ada muka ya. Terima kasih.